Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di NSA Channel. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu produk Fortinet, yaitu FortiManager. Di sini saya ada datasheet dari FortiManager-nya yang ada di fortinet.com ya. Jadi akan saya jelaskan sedikit si FortiManager ini sendiri. Oke. FortiManager sendiri di sini keterangannya teman-teman, yaitu automation driven centralized device management from a single console, yaitu manajemen perangkat terpusat ya yang berbasis otomatisasi dari satu konsol ya. Jadi di sini si FortiManager ini dapat mengelola misalkan kebijakan jaringan teman-teman ya, atau mengelola jaringan keamanan secara terpusat ya, secara centralized ya, ke banyak FortiGate misalkan, ke banyak FortiGate. Lalu bisa juga itu FortiSwitch ya, ataupun FortiAP, itu bisa juga teman-teman ya. Nih di sini tampilan si FortiManager-nya sendiri ini teman-teman, kalau mau cek di datasheetnya seperti ini ya. Untuk FortiManager 200G seperti ini teman-teman ya, 410G seperti ini. Lalu untuk tipe yang lain ini juga ada di sini di datasheetnya, 1000F, ada 3000G, lalu ada 3700G. Mudahnya ya seperti controller ya, kalau kita ada access point kan kita biasanya ada controller teman-teman yang terpusat yang bisa merubah konfigurasi secara terpusat. Nah, kurang lebih hampir sama ya untuk di FortiManager ini. Jadi teman-teman bisa merubah policy konfigurasi terpusat di FortiManager. Nanti dari FortiManager akan push konfigurasinya itu ke tiap-tiap lokasi yang sudah terhubung dengan FortiManager. Kita langsung masuk ke lab aja teman-teman ya, untuk coba apa saja sih yang bisa dilakukan si FortiManager ini ya. Tentunya pasti banyak sekali, tapi di sini saya akan menjelaskan yang utamanya teman-teman ya, si FortiManager-nya. Oke. Ini ada contoh seperti ini teman-teman. Jadi ada kantor pusat misalkan di sebelah kiri, di sebelah kanan ini adalah store atau cabang-cabang si dari kantor pusatnya. Di sini ada FortiGate ya teman-teman, lalu ada FortiManager. Nah di sini ada 3 store, yaitu Medan, Surabaya, Makassar. Nah di sini si FortiManager ini nanti kita akan coba push konfigurasi, misalkan kita akan konfigurasi push static root ke 3 store ini dan policy ke 3 store ini. Jadi teman-teman nggak perlu login ke Medan buat policy, buat static root, lalu nanti login lagi ke Surabaya, lalu login lagi ke Makassar, hanya untuk merubah policy ataupun konfigurasi di si FortiGate-nya. Beratnya nanti ya, kalau teman-teman punya misalkan ada outlet yang di atas 100 ya, misalkan 500 outlet ya, atau 1000 outlet. Nah itu kan kita nggak mungkin ya kita konfigurasi satu-satu kalau ada changes atau ada perubahan. Nah disinilah fungsinya si FortiManager, kita bisa konfigurasi terpusat ya, baik itu SD-WAN, IPsec ya, apapun itu ya yang di FortiGate. Nanti kita bisa deliver ke tiap-tiap outlet yang kita mau, seperti itu. Nah kita lanjut ke FortiManager. Nah tampilannya seperti ini teman-teman ya untuk si FortiManager. Kita log off dulu sebentar. Nah oke, nah kita menggunakan FortiManager virtual ya teman-teman. Kita login di sini, tampilannya seperti ini. Nah nanti ketika login tampilannya seperti yang tadi, dashboard atau depannya teman-teman ya. Ada device manager di sini, kemudian ada policy and object, ada AP manager ya, atau access point manager, ada VPN manager, ada FortiGuard, FortiSwitch manager, ada SOC ya. Di sini ada Fabric View ini lebih ke apa ya, ke perangkat lain ya yang bisa terkoneksi ke FortiManager teman-teman. Nah oke, lalu kita akan cek di sistem setting ya, untuk ininya apa aja sih yang ada di sistem si FortiManager-nya. Sebentar nih, agak lambat. Kita tunggu sebentar teman-teman. Emang agak berat sih si FortiManager ini, saya akuin lumayan berat.
makan memorinya, CPU-nya di laptop. Ini tadi yang security fabric ya, fabric connector. Tampilannya kalau teman-teman mau lihat ya, silahkan teman-teman di sini mau buat quick new ya. Di sini ada fabric connector yang bisa terhubung ke FortiManager ya, seperti ini contohnya teman-teman ya. Oke, kita ke sistem dulu teman-teman ya, ke sistem setting. Nah, di sini dashboardnya ya, ada keterangannya teman-teman ya. Di sini FortiManager, serial number, platform tipenya, HA-nya, sistemnya, firmware-nya ya, banyak di sini ya. Ada, kalau mau teman-teman aktifkan si ADOM ya, administratif domain, itu bisa. Yes. Itu seperti VDOM kalau di FortiGate virtual domain, kalau di FortiManager tuh administratif domain, jadi bisa multiple administratif domain. Jadi kalau teman-teman mau buat terpisah, misalkan ada beberapa klien atau yang akan dibuat terpisah untuk ADOM, itu bisa di sini. Kemudian ada FortiAnalyzer juga untuk fiturnya teman-teman di sini. Kalau diaktifin nanti dia akan restart ya, lalu tampilannya di sini nanti akan ada tambahan teman-teman, log view, ada report di sini untuk FortiAnalyzer. Tapi fitur FortiAnalyzer-nya ini beda ya dengan si appliance-nya yang FortiAnalyzer-nya langsung, perangkat FortiAnalyzer-nya langsung lebih lengkap. Yang perangkatnya di sini hanya fitur, jadi terbatas ya untuk apa yang bisa ditampilkan untuk lognya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya, ada administrator kalau membuat username adminnya ya. Sini hampir sama sih ya dengan FortiGate. Ada event log, lalu ada task monitor di sini yang bisa teman-teman cek ada perubahan apa aja ya. Misalkan add device, delete device, itu ada di task monitor. Lalu event lognya juga teman-teman misalkan push script atau push apa itu di sini nanti ada kelihatan teman-teman. Oke ya. Nah, di sini saya menggunakan firmware tadi 6.2.8. Nah, jadi untuk 6.2.8 FortiGate-nya pun juga harus menyesuaikan teman-teman di seri 6.2 juga. Nggak bisa kalau saya pakai 7.0 ya di sini. Nanti kalau kita add device-nya ke FortiManager itu nggak akan bisa karena beda firmware. Nah, di sini saya punya contoh ya, FortiManager compatibility-nya. Kalau teman-teman mau cek, misalkan teman-teman ada FortiManager di kantor ya, cek aja firmware-nya berapa terakhir. Nah, nanti misalkan teman-teman firmware-nya di sini 6.0.0. Nah, ini supportnya hanya sampai sini teman-teman nih. Ya, FortiManager 6.0.0 supportnya dengan FortiOS ini. Ya, yang nggak di checklist itu berarti dia nggak support teman-teman. Ya, seperti ini. Saya menggunakan yang 6.2.8 nih, yang ini. Makanya yang 7 ke atas itu udah nggak di checklist ini, nggak support ya. Dan yang 6.2.11 pun nggak support. Nah, oke, kita lanjut ke FortiManager. Nah, nanti di sini kita akan sinkronkan ya si FortiGate tadi yang di Medan, Surabaya, dan Makassar di device manager. Lalu nanti kita akan buat policy di sini, policy object. Oke, kita masuk ke device manager. Di sini tampilannya masih kosong teman-teman ya. Untuk si device manager kita akan add dulu untuk device-nya. Nah, untuk add device ini bisa dari FortiManager langsung teman-teman, atau bisa juga dari FortiGate-nya ya. Kita akan contohkan di sini yang dari FortiManager-nya langsung. Kita add device di sini teman-teman ya. Add device, lalu teman-teman masukin si IP-nya. IP misalkan IP1 ya, IP1 si cabangnya. IP LAN juga bisa, yang penting si FortiManager sudah terhubung secara koneksi. Di ping sudah saling bisa antar cabang dan si FortiManager. Nanti kalau sudah terhubung dia baru bisa add device-nya teman-teman. Kalau public otomatis dia bisa ping public, nanti juga bisa di-add secara di sini teman-teman. Nah, tampilan seperti ini, add device, nanti sudah tampil ya. Hostname itu store Medan dengan IP ini ya, SN-nya, modelnya, firmware-nya, ini ada semua di sini. HA-nya, administratornya ya. Lalu kita next aja teman-teman. Nanti dia akan create di sini discovering device-nya untuk meng-add si store Medan.
Kemudian untuk store lain ya, itu juga bisa sinkronis ke sini ke FortiManager Manager. Kita coba yang di sambil menunggu Medan, kita contohkan yang di Surabaya dan Makassar misalnya. Nah, kita masuk dulu ke Surabaya dan Makassar. Ini masih active ya. Oke, kita masuk ke Surabaya, lalu ke Makassar. Nanti teman-teman kalau nggak mau add dari FortiManager Manager-nya, teman-teman bisa ke sini nih, Security Fabric, kemudian setting. Ya, di sini ada nanti Central Management. Central Management ini teman-teman bisa checklist ya. Nanti masukin IP si FortiManager-nya 4780. Nah, seperti ini. Lalu di play teman-teman ya, seperti ini di play. Nah, waiting for management konfirmasi, jadi nanti di FortiManager-nya harus authorize konfirmasi ya teman-teman. Oke, lalu yang Makassar juga coba kita sinkronis ke FortiManager ya, Security Fabric, setting, lalu Central Management, IP-nya 192.168.47.80. Nah, seperti ini. Beda di sini saya ada tampilan yang versi 7 teman-teman. Jadi untuk versi 7 itu beda. Nanti untuk app-nya bisa teman-teman menggunakan versi 7 ya. Ini saya contohkan sebentar. Nah, kalau untuk yang versi 7 itu nanti itu ada di ini teman-teman, di Security Fabric Connector ya. Kalau tadi kan Security Fabric setting. Nah, ini di sini Fabric Connector. Kita klik. Nah, nanti di sini banyak nih, ada pilihannya ya, ada FortiAnalyzer ya, ada FortiClient EMS, ada macam-macam lah teman-teman ya. Ini ada FortiManager. Nanti teman-teman klik di sini FortiManager-nya, baru di enable, lalu masukin IP-nya di sini untuk yang versi 7.0 ya. Nah, oke, kita kemudian kembali lagi ke FortiManager-nya. Nah, ini udah sukses ya, device is added successfully. Nah, di sini ada pilihan untuk manage policy-nya, bisa import now atau import later. Kita pilih import later aja karena kita belum buat policy. Nah, nanti di sini store kalian akan tampil nih teman-teman, udah masuk di manage device ya, di manage device udah masuk. Policy package-nya di sini keterangannya never install karena kita belum membuat policy ya. Config-nya synchronize ya, seperti itu teman-teman. Oke, ya, kemudian untuk unauthorized device ini ada yang dari Surabaya dan Makassar. Nih ada device masuk yang belum di authorize ya, jadi kita authorize saja. Misalkan Surabaya nih, kita authorize, oke ya. Nah, itu dia authorize otomatis teman-teman. Jangan lupa ya teman-temannya, kalau di sini mau authorize device atau mau ingin connect ke FortiManager, nanti di tampilan interface-nya FMG aksesnya harus di checklist, kalau nanti nggak bisa. Saya kasih contoh ya. Nah, ini udah terhubung nih Medan ya. Medan sudah terhubung dengan si FortiManager. Nanti tampilan seperti ini. FortiGate is currently managed by a FortiManager device. Ya, seperti ini. Oke, tadi saya lupa kasih tahu. Nanti kalau mau terhubung dengan FortiManager di interface IP yang tadi dimasukin ya, jangan lupa FMG aksesnya ini di checklist ya, harus di checklist teman-teman ya. Kalau nggak nanti dia nggak bisa connect ke FortiManager nih. Oke, nah tinggal satu authorize lagi. Yang tadi Surabaya seperti sudah masuk. Authorize device dulu biar si Surabaya dan Makassar masuk. Nanti kita coba akan push script by script ya teman-teman yang untuk konfigurasi. Kemudian kita coba buat policy, lalu kita push policy dari FortiManager-nya ke FortiGate. Nah, oke. Di sini udah sukses ya untuk perangkatnya.
Dan harusnya sudah ada 3 perangkat di sini, Surabaya, Makassar, dan Medan. Nah, seperti ini ada store Medan, store Makassar, store Surabaya. Nah, di sini masuk teman-teman ya. Nah, kemudian setelah masuk di sini ya teman-teman, nanti bisa buat script di sini ya. Kalau mau config script ya yang akan di-push ke masing-masing outlet, lalu nanti scriptnya ini nanti akan langsung masuk ke tiap-tiap cabang. Nah, kita buat contohnya aja dulu ya. Script di sini, pilih script teman-teman, buat script. Nah, misalkan scriptnya kita akan buat default route ya di tiap-tiap cabang nih. Ini Surabaya, Medan, dan Makassar. Ini kita belum ada routing static route untuk internet. Jadi kita akan buat default route agar si PC dari masing-masing cabang ini bisa akses internet. Kita akan buat default route dan policy untuk keluar dari si PC masing-masing cabang ini. Oke, sebentar kita cek dulu ya teman-teman nih. Yang di Medan static route masih kosong ya. Medan static route masih kosong, begitu juga dengan si Surabaya static route-nya masih kosong ya teman-teman ya. Nah, kita buat script aja di sini, misalkan static route, lalu tipenya CLI script, run script on-nya pilih yang ini, remote FortiGate directory via CLI atau command line ya. Nah, scriptnya teman-teman bisa masukin di sini. Ini udah saya siapkan untuk default route seperti config biasa ya di command line teman-teman ya. Config router static, 1, set destination, set gateway ya, set device, port 1 seperti ini. Nah, kita oke. Nah, setelah di oke, nah static route-nya kita checklist di sini, kita run script. Nah, kita mau masukin script ini ke mana nih? Ke semua FortiGate atau salah satu FortiGate-nya itu bisa. Ya, kalau semuanya berarti kita checklist tiga-tiganya ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kita checklist semua di sini. Lalu kita run now ya. The script will run on following 3 device. Confirm scriptnya kita oke ya. Nah, nanti scriptnya berjalan teman-teman seperti ini. Scriptnya berjalan, dia push script static route ke semua outlet di sini. Kalau ada 100 outlet ya teman-teman, tinggal buat scriptnya, masukin semuanya outletnya misalnya di 100 ya, tinggal teman-teman run, masuk semua ya. Lebih simple ya, lebih efektif juga untuk manajemen waktu ya. Jadi nggak buang-buang waktu harus konfigurasi satu-satu di tiap outlet misalkan. Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Script static route is running a device. Nanti kalau sudah 100% keterangannya bisa gagal, bisa finish atau oke ya. Kalau berhasil nanti dia ada keterangannya, kalau gagal dia ada keterangannya, gagalnya kenapa, nanti teman-teman bisa cek di story-nya. Nanti kita akan kasih. Nah, run complete successfully 100% ya. Jadi ini berhasil teman-teman ya, kita buat scriptnya. Nah, view detailnya nah seperti ini ya. Detailnya kalau teman-teman mau lihat itu bisa seperti ini teman-teman, view script executing story-nya nih. Ini script yang tadi kita kirim ke cabang. Seperti ini yang tadi kita buat. Nah, oke, kita close. Nah, harusnya di sini sudah muncul ya static route. Kita reload aja teman-teman. Ini yang Medan. Nah, sudah ada teman-teman ya untuk static route-nya. Begitu juga si Surabaya ya, sudah ada seperti ini static route-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba push policy. Kita bikin policy, di mana policy ini nanti akan bisa internet si LAN-nya ya, si interface dari port 2 internal ya ke port 1. Nah, untuk buat policy teman-teman ke depan menu seperti ini, lalu pilih policy and object ya, policy and object. Nah, di policy and object ini teman-teman sama ya seperti di FortiGate. Nanti teman-teman bisa buat address list, lalu nanti interface portnya bisa di mapping, IP-nya bisa di mapping,
ya, sesuai dengan cabang-cabang. Nah, kita buat misalkan di sini policy package-nya kita buat new ya, misalkan tes lab 1 kita buat aja seperti ini. Nah, NGFW-nya bisa dipilih profile base atau policy base, itu bisa di sini ketika teman-teman buat new policy package. Nah, di OK. Nah, kita akan buat di policy yang tes lab 1. Instalasi targetnya teman-teman mau install kemana nih? Bisa di add di sini, misalkan ketiga-tiganya nih, Store Medan, Makassar, Surabaya, kita OK. Nah, nanti dia masuk ke instalasi target. Lalu IPv policy-nya, nah teman-teman bisa buat seperti apa di sini. Nah, sebelum buat IP policy-nya, IPv4 policy-nya, teman-teman bisa ke opsi konfigurasi dulu aja ya, ke opsi konfigurasi. Ini sebentar, kita ke opsi konfigurasi. Nah, ke opsi konfigurasi kita buat zone interface-nya dulu teman-teman. Nanti kan kita bingung mau dari mana ke mana, karena bawaan default port image seperti ini aja. Karena nanti kita akan dari port 2 ke port 1, kita buat aja 2 port dulu tadi teman-teman ya. Nah, di sini bisa buat interface zone, virtual WP atau dynamic interface. Kita pilih dynamic interface. Misalkan di sini kita buat port 1 ya, colornya misalkan kita mau kasih warna juga bisa seperti ini ya. Device mappingnya mau nanti bisa di sini dibuat ya, kalau teman-teman mau buat device mappingnya atau default shaping profile-nya, default mappingnya bisa. Kita buat port 1 ya, kemudian kita buat lagi create new dynamic interface, misalkan port 2. Jadi aja seperti ini teman-teman ya. Port 1 dan port 2 sudah kita buat. Nah, lalu objek konfigurasi kita perlu address list, karena ini nanti IP LAN-nya beda-beda, IP internalnya beda-beda, kita nanti akan mapping address list. Kita buat address di sini teman-teman, yaitu address untuk si internalnya. Kita create new address. Saya akan namakan di sini internal ya, karena nanti IP LAN masing-masing cabang akan kita masukin di sini. Tipenya subnet ya, IP-nya ini bebas teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nggak mau di mapping, bisa pasang di sini IP sesuai yang teman-teman butuhkan. Tapi kalau mau di mapping, di device mapping di sini, itu nanti IP yang di sini nanti yang akan di input ke tiap-tiap cabang. Di sini misalkan 172 16 116 aja teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Nah, interface-nya kita buat ini bisa. Kemudian, nah, device mapping-nya kita hidupkan. Nah, kita buat IP LAN masing-masing si cabang, si outlet. Kita create new. Nah, kita pilih misalkan si Store Makassar, network-nya 10.0 sebentar saya lupa. Makassar 70 ya, Surabaya 60, Medan 50. Oke. Makassar 10.0 70 124. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk ke address list si Makassar ya. Kalau kita nggak mapping, nanti IP-nya sama semua, si Makassar, si Medan, si Surabaya akan mengikuti IP ini ya, akan sama semua, dan nanti polisinya nggak jalan karena bentrok IP LAN-nya masing-masing si outlet-nya. Kita buat lagi sini store Makassar udah, Medan itu 10.050 ya, 0.124 networknya. Kemudian satu lagi kita buat si Surabaya itu 60 ya, 60 Surabaya 10.060.0.124. Nah, kita mapping di sini. Nah, kalau udah kita oke teman-teman, harus di oke, jangan lupa di oke. Kalau udah, nanti address internal udah jadi teman-teman. Nih mana ya, nah internal ya, dynamic firewall address. Oke. Nah, di sini teman-teman baru buat si policy, policy package. Nah, IP policy-nya kita klik di sini, baru kita klik new. Kita akan buat misalkan ya, contoh ya, satu policy untuk ke arah internet dari masing-masing LAN ya.
Di sini policy belum ada teman-teman ya, kita tadi belum cek ya. Ini Medan, teman-teman bisa lihat untuk policy-nya sama sekali belum ada. Policy and object ya, IPv4 policy ini masih kosong ya teman-teman ya, masih implisit aja. Si LAN-nya jadi belum bisa akses internet. Oke, kita buat policy-nya. Sebentar, masih muter. Nah, create new. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita buat policy-nya ya seperti di FortiGate aja teman-teman ya. Misalkan policy-nya access to inet ya. Nah, incoming interface-nya pilih interface yang tadi teman-teman udah buat. Sebentar, ini kok belum masuk ya. Kita buat objek konfigurasinya dulu deh teman-teman. Nah, kita mapping aja deh. Sorry, di zone sini di interface satu device mapping ini store kasar interface nanti ini aja masukin aja di sini kasar dan sudah ya, biar muncul nanti teman-teman pasti ini. Nah, kemudian port 2 juga nah ini nanti aja divalidasi nanti. Udah bisa belum ya? Nah, udah ada ya. Nah, kita buat akses to inet, incomingnya dari port 2 ya, outgoingnya port 1 ya, sesuai yang di FortiGate teman-teman ya. Outgoingnya port 1, lalu source address-nya, nah kita pilih internal yang tadi teman-teman udah buat di depan tadi ya, yang udah kita mapping. Ini nggak usah, source user nggak usah, destinasinya kita buat all aja, karena internet, service-nya all, schedule always, action-nya accept ya teman-teman. Nah, lalu ini untuk log-nya bisa log security atau log all session. Nah, NAT-nya di enable teman-teman ya, use destination interface address. Kalau punya dynamic kita bisa klik di sini. Lalu ini security profile juga ada ya, kalau mau teman-teman tambahkan security profile-nya, aplikasi kontrol, antivirus, IPS, itu bisa. Kita masukkan security profile. Udah, ini aja kita oke. Nah, ini udah jadi teman-teman ya, si policy-nya, policy access to inet ya. Nah, di sini baru kita coba kita push ke masing-masing cabang. Sini teman-teman bisa pilih install wizard ya. Lalu policy package-nya tadi yang kita buat ya, test lab 1 ya. Lalu kita next. Nah, nanti pilih teman-teman yang mau diinstal semuanya atau hanya beberapa store. Kita pilih semua ya. Lalu kita next. Nah, nanti biasanya kita ada validasi interface dulu untuk pertama kali. Tapi kalau udah divalidasi nanti nggak perlu. Nah, seperti ini. Ya, kita perlu validasi interface. Port 2 kita samain teman-teman di sini ya, port 2 dengan port 2, unmap interface. Nah, seperti ini, sorry, baru keluar. Port 2 ya, port 2, port 1 kita samakan ya, port 1 harus coba juga seperti ini.
lalu Makassar. Nah, kalau udah seperti ini kita validasi, karena tadi kita belum map interface-nya, jadi kita perlu validasi. Oke, nanti di sini kalau sukses ada keterangannya ya, tinggal di install. Tunggu dulu sebentar. Medan, Surabaya, Makassar, kopi, statusnya masih kopi ya. Nah, interface validasi, policy and object validasi, ready to install. Nah, kalau udah muncul seperti ini teman-teman ya, teman-teman tinggal install di sini. Nah, nanti dia akan berjalan nih, akan push policy ke masing-masing store. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Dia akan push ke masing-masing store. 100% status oke. Kalau gagal dia valid teman-teman ya di sini. Nah, post package is installed successfully. Nah, udah kita finish aja teman-teman. Nah, kita finish. Kita cek nih di tiap-tiap cabangnya. Kita cek di Medan, harusnya sudah ada polisinya. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Access to Inet from port 2 to port 1. Nah, source-nya ini internal, IP-nya 10.050. Nah, kita tadi mapping IP itu fungsinya seperti ini. Jadi biar IP-nya itu beda-beda tiap lokasi ya. Kalau kita nggak mapping, nanti IP-nya seragam. Nah, nanti nggak jalan polisinya teman-teman. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian kita cek yang Surabaya. Harusnya polisinya juga udah masuk. Policy ya sesuai yang kita buat teman-teman ya, from port 2 to port 1 ya. Nah, ini source-nya juga internal, IP-nya juga beda teman-teman ya, sesuai yang kita mapping. Nah, kita langsung tes aja deh dari sini. Harusnya dia udah bisa internet dari masing-masing PC. Nah, polisinya udah ada, IP-nya udah ada ya. Oke, internet. Nah, sudah jalan teman-teman ya, udah di play ya. Si satu lagi, si mana, si Surabaya juga harusnya udah bisa internet. Nah, sudah bisa internet semua teman-teman ya. Kita udah push tadi satu script yaitu static code ya, kita push. Lalu satu lagi yang terakhir adalah policy. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, fungsi si FortiGate manajernya. Jadi kalau teman-teman ada 100 atau 200 atau 500 outlet pun tuh bisa seperti tadi kita config, kita langsung push. Nah, nanti akan masuk semua untuk konfigurasinya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk pembahasan FortiGate Manager kurang lebih seperti itu teman-temannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan mau menggunakan FortiGate Manager atau nggak perlu ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk kemajuan channel ini, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang sedang belajar FortiGate. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.